5, 4, 3, 2, 1, close the door. Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, teman-teman di rumah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu UMKM yang berada di sekitar Dramaga Bogor dan berada di sekitar kampus Bank. Nah, UMKM yang akan kita wawancarai pada malam hari ini ialah bubur ayam. Nah, namanya itu DJ. Teman-teman dari kampus Ban, insya Allah sudah kenal semua lah ya dengan DJ. Nah, untuk itu langsung saja kita sambut DJ. Selamat malam, Mas. Malam. Nah, gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Tinggalnya di mana? Saya tinggal di sekitar kampus juga. Sekitar kampus. Iya, sekitar kampus. Gak jauh dari pasar, gak jauh juga dari kampus. Dekat pasar. Pasar. Jualan bubur ayam itu udah berapa tahun? Saya jualan bubur ayam itu sebelum Jogja ada ya, sebelum Jogja dibangun. Sebelum Jogja. Jogja ini yang Mau Jogja di depan. Saya dibangun waktu itu kurang selisihnya ada 5 bulanan deh. Jogja ini sekarang ulang tahunnya ke-8, berarti kurang lebih 8 tahun. 8 tahunan. 8 tahun berarti kalau ke belakang antara 2014-an ya, tahun akhir kayaknya. Berarti itu tempatnya di situ dari 8 tahun di situ terus. Enggak, dulu kan jalannya masuk parkiran motor ke Jogja itu saya sewa satu. Oh, di sewa semua. Iya, sewa sampai pagar masuk motor itu saya sewa. Terus tiba-tiba kan ada pematokan, apa ini gitu. Ternyata bangun kan, udah. Saya pikir nggak akan sampai dibeli itu tanah, karena kan di belakangnya ada yang punya rumah tanah, ada rumah yang punya tanah itu. Katanya dibeli ya, saya geser di situ. Nah, saya izin ke GM-nya, udah digeser di situ. Boleh jualan di situ, tapi bergeser. Sebelumnya sih masih di tempat parkiran. Nah, karena berganti manajer tuh, saya geser di situ sekarang. Manajer yang dulu dia sangat paham, seperti karena saya udah izin ke atasannya, jadi dari otak-atik. Manajer ganti, saya dipindahin. Tidak teman-teman nggak masih di situ. Iya, boleh gitu. Ini untuk ide jualan bubur ayam itu memang ada basic atau pernah belajar dulu memasak bubur ayam? Apa kayak gimana supaya itu kok tiba-tiba dapat ide jualan gitu? Ya, saya jualan bubur ayam karena saya kan merantau ya. Saya melihat orang-orang perantau tuh dia membawa produknya masing-masing. Kayak soto Lamongan ada di sini, dia orang sono Lamongan. Pecel itu orang Jawa ya. Soto mie kemana-mana, soto mie Bogor gitu ya. Dan salah satu makanan khas Cianjur adalah bubur ayam terkenal kemana-mana. Jadi saya merantau ke sini, saya berpikir makanan apa yang paling mudah, yang paling gampang dan tidak akan mati. Kalau saya melihat ke makanan-makanan yang tren saat ini, itu trennya pangsanya sudah terhitung kekuatannya berapa lama. Tapi kalau kayak lontong gitu ya, ketoprak, bubur, ayam goreng sampai itu udah termasuk makanan legend gitu ya. Paling makanan-makanan khas daerah masing-masing ya. Nah itu dari situ, udah deh, saya di Bogor, saya jualan bubur ayam aja. Bubur ayam. Nah, terus kan saya nggak belajar dari mana-mana. Saya nggak ada basic sebagai seorang keluarga dagang, tani semua. Cuman ada beras di rumah, ada sawah gitu ya. Orang tua menghasilkan beras. Saya kesini, saya ada uang di tabungan, mengendap gitu ya, bingung ya. Diapain gitu, kerja udah desain. Ya udah gitu. Awalnya saya kesini gitar, terus saya betah di sini. Ngapain balik ke Cianjur ya? Duit juga bakal habis di Cianjur. Dari kerjanya dulu saya keluar.
sampai dari sales dan sebagainya, ada tabungan, ya udah saya putihin. Jadi kalau gitu saya jual bubur ayam aja karena di sini nggak ada. Gitu. Tapi walaupun di sini ada banyak bubur, tapi bubur di sini yang bubur Bogor. Saya bubur Cianjur belum ada. Nah dari situ saya ini apa namanya dia jual bubur ayam. Terus dari mana misalnya? Ada teman jualan bubur. Saya lihat, saya coba rasain, tiap hari beli, lihat, saya oke, dia jadi bisa kalau itu. Saya coba bagi-bagi, bisa diterima gitu ya, masih kita responnya bagus, udah hari itu saya eksekusi juga. Oh, ini bisa dulu ya? Ya, saya dulu sampai sekarang juga masih riset. Oh, siap. Ya, makanan-makanan yang lain saya sampai riset. Kalau saya bagi-bagi makanan sini ya, mahasiswa nih beda, makanya selain bubur itu riset. Sebagian ini riset, tapi saya dapat kalah karena saya lakukan di hari Jumat. Oh ya, yang paling menarik ini AIJ itu menggratiskan bubur ayam di hari Jumat. Di minggu berapa? Di minggu berapa? Minggu ketiga. Di minggu ketiga sampai habis saya gratisin. Satu gerobak itu dihabisi di hari Jumat. Jadi teman-teman dari asrama kampus Batu udah ngincer duluan. Pokoknya di minggu ketiga hari Jumat itu mereka udah standby. Iya. Beli, bukan beli sih, ngambil gratis malah. Iya. Semuanya digratis. Semua. Masya Allah. Pokoknya semua yang tahu ya, pelanggan yang udah biasa, yang udah ada kontaknya, saya ini apa di WhatsApp, mereka udah pada tahu, udah tahu jadwal, udah datang. Oh berarti ada WhatsApp? Iya. Titip satu dari, gitu? Dari Medika, dari Pelangi ya, kerja, bahkan dari apa nih? Dari sebelah sana deh, arah pokoknya dari sebelah sana sampai ke kampus ya, sampai ke Pasar Dramaga ada yang udah. Jadi bukan hanya kampus saja yang gratis, guru-guru TK, guru SD mereka kan. Saya ini ya nanti ada ngambil, oke. Kalau yang jauh sesempatnya saya respon karena jauh ya. Kalau yang dekat saya udah bilang ke anak-anak tasik, orang dekat berapa saja langsung. Ini mau sakit, jadi saya nggak bisa baca. Saya sibuk melayani. Apalagi gratis ya, masih rame. Itu kalau secara logika ya, kita gratisin satu gerobak bubur ayam di hari Jumat itu rugi mas ya. Kalau secara logika ya, Oh iya. kan dia itu pasti rugi gitu. Kalau hitung-hitungan logika ya, logika manusia pasti ada. Pasti rugi. Tapi kalau misalkan logika manusianya dikesampingkan, saya tidak berpikir bahwa ini wah nanti besok lusa akan bangun, besok lusa enggak. Saya nggak berpikir di situ karena saya percaya sama Tuhan pasti akan memberikan rezeki yang baik. Gitu. Ketika kita memberikan, pasti Tuhan akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi kalau dirugi mah ya rugi. Cuma saya nggak berpikir bahwa itu rugi karena selamanya kalau kita berpikir rugi itu tidak akan masuk di hati. Kita tidak akan apa namanya beres lah di pikiran kita. Pasti akan terbayang rugi. Kalau kita bisnis ngitungnya rugi terus ya hidup kita kayaknya nggak bakal tenang gitu ya. Selalu dipikir dengan rugi. Sementara kita sendiri bisa begini sih berkat siapa gitu? Berkat Tuhan gitu. Berkat Allah SWT gitu. Jadi saya kasih semua dari jam 8. Kenapa dari jam 8? Karena kan saya datangnya dari siang ya. Belum siap gitu, begitu datang urut gitu, aduh saya di kepala saya jadi wah gitu ya. Harus biasa ininya saya ya. Jadi jam 8 karena saya udah siap gitu. Siap segalanya, tarik nafas gitu kan. Begitu sel gitu kan langsung pada depan kan. Jam jauh juga pada WhatsApp bisa kan. Gitu. Jadi nggak berpikir rugi lagi karena saya maunya malah gitu ya kalau saya ada tempat yang cocok yang bagus nggak ingin jalan kayak gitu pokoknya saya tiap hari tiap hari tiap Jumat gitu. Maunya saya tiap hari saya udah punya apa keinginan nanti kalau misalkan ada tempat di sekitar sini yang cocok yang bagus gitu cocok harga tempatnya bagus tiap Jumat pasti akan saya gratisin ya dari udah punya planning gitu dari sekarang kalau dapat dari jam 11 sampai jam 1 saya gratisin all item gitu. Karena nanti kalau ada tempat
makanannya bukan bubur aja. Oh, Ada menu-menu lain. Ada menu-menu lain. Jadi dari mulai minuman sampai makanan yang lain. berarti udah punya rencana kayak orang gitu. Karena dulu pernah buat kedai ya. Oh, belum pernah juga mau ada. Kedai. Dari mulai mie ayam, bubur, sampai chicken katsu, sampai ke jus, sampai ke apa lagi ya, ayam kayak gitu. Dulu sempat buka. Cuman berhenti itu pas COVID ya. COVID kan dibatasi jam buka, Iya benar. nggak boleh makan di tempat, take away semua, malam bikin nggak boleh, periksa dan sebagainya. Akhirnya kan omset turun ya. Akhirnya karyawan saya selesai gitu ya. Pas kontrakan kiosnya nggak dikontrakin lagi. Gitu. Jadi pas mau dilanjut, budget tinggal segini lagi. Begitu daripada saya stres gitu. Kalau saya saya nggak terlalu berpikir ke hal yang jelimet. Kalau pas kesini dipikir jelimet, bikin stres kita itu selesai. Nggak usah di nanti aja. Gitu, simpel aja. Jadi kalau misalkan dagang pikir, rugi nggak? Kalau saya logiknya mereka rugi. Itu hitungan dagangnya. Nah itu sih betul. Coba bayangin aja kalau satu gerobak ya, mahasiswa aja di sini kurang lebih 60 lebih ada ya, 80-an ya. Belum ditambah dari luar. Dari luar tuh sekarang ada yang 5, ada yang 7, yang 15 gitu ya. Kalau dihitung bisa 10.000 aja. 10.000 taruhlah rata-ratanya 100 porsi ya. Ya anggaplah 800-900 saja gitu ya. Tapi kan itu nilai ya. Dalam sehari pas Ya, itu nilai. Hari Jumat sengaja saya banyakin. biar lebih banyak orang. Iya, banyak yang dapat, yang belum ngerasain. Alhamdulillah ada yang belum ngerasain, ada yang sini responnya alhamdulillah, ada yang sampai yang menunggu gitu kan. Dan alhamdulillah berjalan. Saya coba waktu itu kan cuma sekali. Kayaknya keterusan sekarang karena banyak permintaan. Nah, permintaan ini saya pengen nanti setiap hari Jumat. Tapi kan karena nggak ada tempatnya. Karena kalau tiap hari Jumat terkadang juga saya terkadang di itu tadi capek lah pasti. Ya, Melayani tanpa henti kalau gratisan terus-terusan kan gitu ya. Sejam Beda dengan gitu. Tapi buat saya itu saya nggak terpikir bahwa ini rugi yang akan nanti membuat kepala saya pusing gitu. Membuat saya tidak makan, membuat usaha saya itu nggak masalah. Alhamdulillah saya tetap happy. Alhamdulillah saya tetap happy, usaha masih tetap berjalan, semuanya pada senyum, saya pada senang. Saya dapat ibadah, dapat amal gitu pas ininya, faedahnya, dapat manfaatnya semuanya, udah gitu. Karena hidup sekarang kalau misalkan usaha dibikin jeli ruwet, kesana juga bakal bener. Yang ada malah jadi stres, duit habis, rugi terus dibikinnya, gimana lagi? Gak akan selesai. Karena saya happy aja, dibikin happy, dibikin enjoy. Bahkan bukan hari Jumat aja yang saya gratisin. Jumat yang lain, kalau misalkan jajan di hari Jumat itu, saya dikasih topping lebih. Kasih topping lebih. Pastilah kalau yang mulainya tahu lah. Kasih ceker pedas, saya pedas, kalau mau bagi yang suka. Bagi yang suka, silakan. Cuman terbatas, jangan bisa semuanya terpenuhi gitu ya buat saya. Mungkin sekitar 30 porsian lah, 20 porsi. Karena topping tambahan, itu topping tambahan. Bagi yang suka pedas, saya sediain ceker pedas, saya pedas untuk selama. Itu eksperimen saya. Sampai eksperimen juga sebenarnya. Walaupun saya ngelakuinnya lama itu udah berapa kali. Saya eksperimen gitu, saya nunggu ada sesuatu yang membuat saya gimana gitu responnya. Dan alhamdulillah masih tetap standar baik-baik. Sebelum nanti eksekusi itu menjadi menu gitu. Karena sambil saya mencari tempat yang enak berteduh, makannya santai gitu, relax. Pagi-pagi hidup gak pemanasan, gak terganggu sama orang lewat gitu ya. Makan bubur dengan sesuatu yang lain gitu, yang barbar gitu, yang brutal gitu, ada tulangnya, ada cekernya, ada apa nih, sampai gitu, kayaknya senang banget gitu. Karena saya
kalau kuliner mereka itu paling seneng gitu ya. Saya pengen membuat orang senang dulu, merasakan dulu, baru bicara price. Gitu. Senang gimana nih, bagus, kayak nanti ada sekian ya kalau saya. Tapi kan masih eksperimen, terus coba-coba gimana cocoknya. Kalau dia responnya katanya ke yang dari rumah sakit, kayak enak daripada ini namanya menjadi seger. Tapi gimana makan bubur lembek, tapi ada tulang-tulangan kan jadi lama gitu ya. Tapi buat yang suka mah nggak apa-apa ternyata. It's okay, problem. Bagi yang suka ya. Mungkin selanjutnya terkait ini ya, saya penasaran terkait apa ya? Kan sekarang ada beberapa brand atau produk yang ternyata udah diboikot. Nah, bagaimana respon dari pedagang dan penjual? Pertama dari aku sebagai penjual bubur ayam, kan misalnya contoh udah sering gunain bahan ini atau produk ini atau kecap ini, contohnya dikarenakan brand atau produk itu diboikot harus ganti gitu. Atau dari pedagangnya bagaimana? Jelas sangat, kalau dibilang bingung juga ya. Tapi gimana lagi kalau sudah diharamkan? Masa kita sebagai muslim memaksakan produk atau barang atau makanan yang sudah diharamkan? Saya sebelumnya menggunakan produk-produk yang sudah ada label-labelnya semua ya, dari mulai kecap, dari mulai ayam gitu kan, semua halal semua. Tapi kan ada satu alasan, masalah peperangan di sana yang disinyalir budget ataupun juga dananya dipakai penyerangan di Palestina. Otomatis pemerintah mengakibatkan mengharamkan. Nah ini buat saya satu ya belum menemukan racikan yang pas lagi, rasa yang pas lagi dengan produk yang dibolehkan. Karena dibolehkan sama juga halal ya, dulu juga yang ini halal juga, cuma diharamkan. Terus saya kan nggak pakai produk-produk yang saya pakai karena dia diganti dengan yang dihalalkan. Itu beda merek, beda rasa, beda merek, beda rasa, beda harga. Iya, itu bingung buat kita mah, buat ini yang pedagangnya yang menggunakan barang-barang kebetulan itu kan saya maaf nih kalau produk saya sebut ya, dari mie sedap, kecap sedap, kecap bango sama ABC. Ini harganya beda. Kecap bango emang gak mahal ya, dia cocok-cocokannya mana itu beda, rasa manisnya beda. Itu akan berpengaruh ke rasa juga, cita rasa juga. Saya pakai bumbu kadu dari sebelumnya A pindah ke B, itu rasanya juga beda. Ada yang asin gurih, ada yang asin banget, gurihnya sedikit. Nah itu ngatur biar stabil kayak sebelumnya, itu saya sampai sekarang masih bingung. Iya harus lihat lagi. Jadi dulu dengan menggunakan produk taruhlah satu saset atau 2 saset, rasanya udah ketahuan. Oh rasanya kalau ini sekian liter pakai ini begini. Ini dari pertama diharamkan gitu ya, saya nggak pakai produk itu, saya coba gitu, belum menemukan rasa yang pas. Saya juga masih bingung, nggak tahu gimana gitu. Saya masih mengira-ngira tambah ini. Tapi kan akhirnya saya jadi kosnya juga nambah ini yang tadinya 1 gram di 2 gram, otomatis belanja nambah kan. Yang tadinya dari 1 saset jadi 2 sendok, yang tadinya dari 1 saset ini cukup jadi 2 saset. Nambah budget lagi gitu. Yang ya kalau nambah budget sih, nambah belanja gitu ya, oke lah nggak apa ya, karena perbedaan dari masing-masing produk tuh persaingan yang akan menjauh. Tapi jangan beda. Tapi yang paling parah itu kan, yang paling utama itu rasanya berbeda. Saya nyicipin, oh ini begini, gimana rasanya? Kalau dibanyakin ini kan nggak boleh, dibanyakin ini nggak boleh gitu. Jadi
harus ada takarannya. Bingung juga gitu. Riset lagi gitu, kalau gimana nih pakai ini? Mas itu gimana ya? Enakannya dulu, kalau dulu sekian kan udah pas gitu, rasanya udah jelas. Tapi karena semua diharamkan, ya gimana lagi? Kalau ini manisnya agak begini gimana ya? Ini encer, ini kental gitu kan? Ya, ini manisnya terlalu, ini enggak. Ini agak-agak manis gurih, ini enggak. Itu akan berpengaruh nanti ketika diracik di umur, nanti bingung deh. Belum menemukan yang pas gitu. Ini gara-gara satu hal itu ya, makanya kadang masih bertanya-tanya itu bagaimana ini ke depannya, seperti ini atau bagaimana ini fatwa ini berlaku. Kita hanya bisa mengikuti. Iya, mengikuti sebagai muslim yang taat gitu ya, walaupun ibadahnya masih belum. Tapi ya karena kita ada rasa ini ke Palestina, siapapun ya jadi apa namanya dalam hal kemanusiaan, walaupun di luar beda agama ya, pasti itu akan membantu. Karena kan pemantaian paling duitnya dipakai buat itu, pastilah kemanusiaan itu bukan masalah agamanya. Sampai sekarang saya belajar bingung gimana ya, beli ini diharamin gitu, ini gimana sih, ini gimana ya, saya icip-icip aja sampai lidah tuh kalau misalkan beda dari yang sebelumnya, ngerasain yang ini akan kacau gitu. Iya kan? Karena begini, kalau lidah udah cocok dengan rasa itu, dia akan tetap lurus gitu. Tapi ketika lidah udah cocok dengan rasa itu, tiba-tiba ke sini lain lagi ini kacau nanti nyobain. Ini kan dari asam ke asin keluar. Ini ya. Ini hal beda nih lidah. Maka saya harus dalam kondisi kalau dicicip itu saya jangan makan yang manis, jangan makan ini. Saya selalu ada air putih gitu pagi-pagi. Minum putih dulu. Ya, tapi saya makan pink atau makan apa? Karena itu lidah karena pink ada rasa pahit. Nah itu kalau ketika saya nyoba pahit, padahal udah makan. Iya, pernah saya gitu. Jadi ternyata manis karena ya tapi banyakin gula karena ada rasa pahit. Gitu. Saya nyobain yang ini, ya saya harus makan sambal gitu ya. Kalau pedas padahal. Jadi benar-benar ini kalau apa ya di kulinan harus benar-benar netral ya. Iya, harus benar netral. Jadi kita jangan sembarangan mencicipi gini gitu kan. Ambil dari ini, sendok juga jangan sampai bercampur gitu. Biar rasa itu benar-benar real, rasa ini segini. Gitu. Sebelum saya berangkat saya nyobain dulu. Tapi yang murninya ya, jangan nggak pakai kerupuk, nggak pakai apa, karena kerupuk tuh rasanya lain-lain. Ya, ada gurihnya, ada asinnya, ada sama emping yang ada gurih-gurih, ada yang pahit, campur gitu, beda begini. Jadi saya di rumah tes dulu sebelum berangkat, kira apa kalau ini standar gitu ya, baru berangkat. Gitu. Sudah bosan tiap hari gitu. Nah, tadi kan aku bilang ada bahan makanan atau bahan untuk membuat bubur ayam itu sekarang dikatakan ganti produk, harganya makin mahal. Nah itu bagaimana price dari bubur ayam itu naik apa tetap? Untuk harga ini kan masalah perpindahan ini ya, brand ya, rasa juga. Kalau untuk alasan itu saya nggak terlalu gimana ya berimbas ke masalah harga. Kecuali kalau setelah lebaran, dia mau lebaran ya, mau lebaran Idul Fitri, harga itu sih naik gitu. Dan itu tidak pernah kembali ke belakang. Nggak pernah turun secara drastis gitu ya, nggak balik ke kawan, nggak paling turun 100 atau 50 perak gitu. Turun itu paling gede 500 perak turunnya gitu. Itu juga nggak semuanya, beda sama dulu. Terus lebaran turun lagi. Kalau sekarang enggak, kayak perusahaan-perusahaan tuh ngambil momen kalau habis lebaran tuh udah harga naik next gitu. Tahun depan itu lagi. Ini next tahun sekali. Jadi kalau untuk alasan karena fatwa ini ya,
karena masih diakalin, masih bisa diakalin dan perkiraannya juga misalnya kayak gini. Kalau ini kan diharapkan, tapi masih ada yang lain. Jadi harganya kan nggak terlalu naik seperti naik ini ya kalau habis lebaran. Kalau ini kan beda harga, beda harganya selisihnya nggak terlalu jauh. Beda dengan kenaikan harga mau Idul Fitri, itu sampai 2.000 sampai 5.000 nih. Iya, saya beli emping mendekati Idul Fitri itu sampai 100.000 nyampe. 1 kilo. Iya, 1 kilo. Harga normal? Harga normalnya 36 setengah kilo berarti 70 ya. 70.000 ya. Ya. Tapi kan itu momennya cuma sebentar ya, turun lagi kalau gitu. Tapi kalau yang lain nih, kayak kecap asin saya pakai gitu ya. Kecap asin saya pakai itu nomor 1. Bukan yang harga 8.000. Kalau yang harga 8.000 itu rasanya asin tok gitu kayak garam. Iya. Kalau kecap asin saya pakai dari mulai harga 15 sampai hari ini 20.000 satu botol. Iya. Karena nomor satunya yang enak. Jadi ada asin juga dan sebagainya. Dan itu dipercaya oleh mereka yang di dapur ya. Oke. Kalau yang lain kan agak paling naik sekali 10.000 saya biasa. Saya aja 20.000. Promo kayak 20.000. Sih, Paling murah paling 18-17 pertama. Itu juga susah kan? Jauh. Saya namanya yang dekat saya 20.000. Dari harga 15, 17, 18 sekarang 20.000. Kalau ke urusan industri vape itu nggak akan bikin harga, karena itu masih bisa diakalin dengan produk yang lain, masih ada gitu produk yang lain. Kalau urusan habis lebaran naik semua, pindah ke sini naik, pindah ke sini naik, itu. Makanya saya naikin harga, saya lihat setelah lebaran pada turun lagi apa enggak? Kalau setelah lebaran turun lagi, harga 12 sudah berapa lama? Berapa tahun? Dan naikin harga tergantung momen. Kalau momennya udah wah ini belanja udah naik, pasti udah naik lagi. Tapi ini juga 1.000 perak. Ketika harga 1.000 udah berarti sekarang. Banyak kan 2.000 gitu ya. 2.000-nya udah diperkecil gitu ya. Iya. Udah rasa pakai. Jadi kalau harga pun terlalu berpengaruh ya, saya nggak naikin. Kalau momen-momen yang sifat yang relatif ya, momen Raja Pak itu yang bunda gitu ya, Maulid Nabi yang itu menaiknya juga ini ya, momen ya, momen Natal, tahun baru juga sebulan. Itu makan cuma sebulan doang, saya nggak mikir kesana. Standar aja tetap aja, ini harganya kecuali kalau udah naik, saya hitung ini berapa, ini berapa. Kemasan itu jangan pikir ya, kemasan dari mulai plastik ya, sendok, pom sampai alas, dihitung itu 1.000 semua. Iya, pomnya 500, plastik itu ya. Jadi dihitung itu total semua dengan saya bagi ini alas 1.000 perak kalau kemasan. Kalau misalnya naik lagi ya pasti kalau 1.500 nanti. Ya kalau naik semua plastik, karena plastik itu tergantung naiknya tergantung minyak ya bedanya. Karena bahan mentah plastik, biji plastik itu limbah dari BBM. Jadi yang hitam diolah jadi putih, kristal, lalu jadi plastik. Yang asli ya, dengan berulang. Kalau berulang kan lebih plastik lagi. Makanya kalau plastik dibakar pernah ada eksperimen, ada bensinnya. Nah, emang dari situ dari minyak. Kalau Pertamina naikin BBM, pasti naik. Dari impor. Berarti tadi mengalir terkait Idul Fitri. Jadi merasa Idul Fitri ada jualan juga. Idul Fitri saya libur sebulan. Libur sebulan. Selama puasa ya. Puasa libur sebulan. Masa libur. Iya, karena kan icip-icip itu susah saya. Oh iya. Iya. Berarti itu jualan bubur ayamnya kan kalau di Bogor ya. Kalau saya asli di Sumatera, kalau di Riau itu bubur ayam itu yang pagi doang. Nah, ketika di Bogor, saya melihatnya bubur ayam itu dijual malam juga. Nah, itu kan gimana? Pagi doang atau malam? Saya malam juga jual.
Mau juara. Ada juga. Madura aja ada, ya kan? Madura ada. Bubur ayam yang kalau di kios kan 24 jam juga ada. Karena gini, orang berpikir ya, makanan itu pasti kalau makan itu aja kan jenuh ya, bosan. Sempat ditawari dari buka stand di Jogja. Ketika manajernya bicara ini, Pak, saya di dalam nggak bisa dong pagi. Jogja buka jam 9, lu makan pagi. Gak apa-apa, makan pagi, di dalam buka. Itu tugas kamu. Gimana caranya bubur buka siang bisa menjadi makanan santapan makan siang? Kesian sebenarnya. Iya. Ya memang, makanya ada bubur malam itu karena orang bukan menganggap lagi itu bukan sarapan pagi lagi. Jadi pengen makan yang simpel tapi kenyang. Gitu. Porsinya sedikit, nggak terlalu banyak, nggak terlalu riuh. Lalu makan selesai kenyang. Yang udah diserna. Gitu. Jadi malam juga nggak ada jadi masalah, karena apalagi di tempat wisata, puncak malam itu ya laris ya bubur. Hangat, kenyang. Orang yang udah bosan makan siang nasi malam yang lain dong. Terus yang sakit malam ya bubur. Ya. Ini tadi pasarnya juga ada. Tadi pasarnya juga ada. Nah, mungkin ya pertanyaan selanjutnya ini terkait rahasia dapur pendapatan atau profit yang ada dalam sehari, dalam sebulan itu kira-kira kamu boleh tahu nggak? Kalau ini sekarang apa yang dulu nih? Apa emang ambil standarnya, rata-ratanya? Ya, mohon maaf, bukan saya ini ya. Apa namanya? Sombong gitu atau apa ya? Sebutnya ya, bilangin kayak gitu ya. Enggak lah, ini kan. Ya, sebagai bahan Bahan ya, gitu kan. Jadi sebenarnya gini, dulu saya buka sebelum ada apalah ya petang buka ya sampai ini. Alhamdulillah pendapatan tuh sehari berapa sih dulu ya. Terus sini pergeseran, persaingan, banyak pindah kerja, karyawan. Dulu karyawan juga banyak, sekarang sedikit. Orang-orang kejadian kan udah PHK, orang-orang yang kerja di sini udah keluar, pindah rumah dan sebagainya lah. Dan itu berimbas, tambah setelah COVID, ya, sangat berimbas sekali waktu COVID. Sampai sekarang standar rata-rata paling tinggi sekitar paling sedikit 7 sampai 8. Nah, ini tergantung hari. Kalau hari Senin pasti sedikit, saya bikin sedikit. Kalau dari Selasa sampai dengan Jumat standar 7, 8. Weekend baru naik lagi 1 minggu aja bebas. Jadi nggak ini juga sih. Tapi kadang-kadang perkiraan saya kesekian ya, karena sekian liter. Tapi kadang-kadang lebih. Saya itu kadang lebih. Tahu itu itu modalnya berapa sekarang? Satu hari nggak tentu. Iya, tergantung belanja. Kalau misalkan belanjaannya barang yang banyak yang habis semua, belanja gede. Sampai 500 ribuan. 500 ribuan nih barangnya dia segitu. Harga kacang juga sekarang tuh dulu cuma 10.000. Kedelai ya, 15.000. 5.000. Apalagi sekarang lagi mau pada demo lagi katanya. Kacang kedelai lagi mau naik lagi. Ini sekarang betul. Biasanya kalau kedelai naik, pedagang tempe demo untuk nurunin harga, tapi tetap aja harganya naik segitu. Iya, nggak pernah yang turun. Walaupun demo juga terus segitu. Jadi, tapi
alhamdulillah dengan penawar sekian juga ya tetap masih ada, masih ada gitu lah. Berapa konversi sebulan satu hari itu berapa kira-kira? 500 kalau juga sih karena kan kadang-kadang juga kita dapat 500 banyak nih baru lebih balanya dapat duit 700 belanja juga kadang-kadang pas-pasan karena kan ada hal yang dapat juga gitu ya habis ini habis itu dan lagi harganya pas belanja beda-beda toko beda harga. Iya. Kalau misalnya di toko langganan saya nggak habis nih pindah ke toko yang lain ada harganya beda. Iya di situ jadi nggak terasa gitu di sini. Kesini harga sekian harga 1.000 cuma 2 doang 2.000 nih. Tapi daripada nggak ada cuma saling doang gitu misalkan paksa lah. Ya, kalau dulu mah bisa nabung sehari 500 bersih. Sehari 500 bersih. Ya. Tapi kalau sekarang pengen nabung sehari 500 susah. Ya. Kadang-kadang zong kalau sekarang Zong? iya nggak bisa nabung sama sekali. Seminggu ini yang agak sedikit gemuk tadi ya seminggunya kan gitu ya. Sebelumnya cuma keluar masuknya gitu nggak nyampe ke ini. Keluar masuk doang pegang lagi nggak nyampe bisa direkening. Minggu kemarin masih bisa nabung sehari 200-300. Iya, masuk ke ini mungkin pakai tarik lagi. Gitu aja terus. Jadi ya alhamdulillah maksudnya untuk makanan sebagai pada penggeratan rumah air masih bisa karena sebulan saya harus ada 5 juta air. Biaya makan, listrik, air, rumah dan sebagainya. Alhamdulillah biar kosong. Makanya tadi gak aku bisa untuk gigit itu tadi. Alhamdulillah masih tertolong walaupun sebulan sekali gitu ya. Apa-apa. Saya ingin itu membersihkan apa yang saya dapat, apa yang saya terima, membersihkan apa yang saya cara seperti itu ya terakhir lah pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing kan ada ya kayak menjalani setiap di minggu ketiga itu yang di Jumat kan menggratiskan itu kan ibadah sedekah ini supaya teman-teman bisa mendapatkan pelajaran juga mungkin sedikit cerita terkait dari amalan yang itu jalanin yang sedekah di Jumat 1,20 itu sedekah itu kira-kira apa cerita hikmah gitu yang bisa yang pernah dapat dari amalan yang telah jalanin ya sekian ibadah yang gimana ya ketika saya menjalankan itu yang saya rasakan kalau masalah rezeki ya karena saya merhatiin ya jadi tiba-tiba begini ngerasa bahwa itu datang gimana gitu ya tapi yang saya rasakan kebahagiaan dari saya ngelakuin itu kebahagiaan kesenangan dan tentraman pikiran saya gitu kebahagiaan hati saya gitu. Jadi sampai saat ini alhamdulillah saya fine aja nih gitu kan saya boleh psikologi psikologi dan sebagainya kalau rezeki ya mungkin kalau telah memberikannya tapi saya nggak sadar karena saya nggak terlihat kan
Mungkin dari hari ini jadi rame masuk dari kemarin gitu, dan sebagainya. Jadi nggak mau gimana gitu ya. Kemarin itu belum terjadi. Jadi alhamdulillah ke apa ya, jasmani dan rohani saya tenang. Karena kalau hidup ini kalau kita ngelakuin sesuatu yang bisa bikin kita bahagia, kita nggak bakal bisa bahagia. Ya kan? Kalau kita nggak bahagia, kita nggak bakal bisa ngebahagiain orang. Kita nggak bakal bisa nyenengin orang. Karena orang yang tidak bahagia, yang tidak senang bisa nyenengin orang. Kan belum tentu. Karena dia sendiri ruwet, gimana mau nyenengin orang? Iya kan? Tapi kalau kita bahagia, kita senang, kita happy, otomatis membuat orang senang, membuat happy, itu nggak ada kendala. Bagaimanapun caranya, dengan cara ngobrol, dengan cara bercanda di seperti ini, karena itu bisa lepas. Ya, pikiran kita, jiwa kita, rohani kita, hati kita lepas gitu ya, nggak ada beban. Tapi kalau kita nggak senang, kalau nyenengin orang, yang ada juga dicandain marah-marah. Ya bu, kita lagi gue pusing nih, lagi ini gagal, lagi rehat terus, umur kan sendiri ya. Alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan gitu ya, diberikan jalan, rezeki, keluarga saya sehat. Alhamdulillah masih senang. Hal itu dari situ pokoknya itu ya, orang senang, saya senang. Orang mulai bahagia, saya juga bahagia. Kalau saya juga bahagia, orang bahagia. Karena dengan kita kebahagiaan orang, kita juga ikut bahagia. Iya, orang yang senyum kita juga tertawa-tawa, iya seneng kan, gitu kan. Ibaratnya pelawak gitu ya. Membuat orang ketawa, padahal kita juga ketawain dia gitu. Dengan cerita-cerita. Oke, baik. Terima kasih ADJ ya cerita banyak. Nah, dengan cerita mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Semoga dengan pertemuan kita, wawancara kita pada malam hari ini, saya sendiri dan teman-teman yang ada di rumah bisa mengambil pelajaran. Baik itu tidak takut kalau rezeki itu bakal hilang ya. Walaupun kita udah sedekah, insya Allah semua rezeki yang udah di atas itu pasti bakal kita, nggak bakal dialihkan kepada orang lain karena rezeki itu ada di atas. Ya, terima kasih untuk malam hari ini. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya, mengganggu waktu istirahatnya mungkin. Sekarang udah jam 9:30 teman-teman. Mungkin dari kami saja, saya Rifonado dan teman saya Naja dan Fitri sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada A yang sudah meluangkan waktunya. Yang cukup sekian teman-teman wawancara kita pada malam hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.